Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengirim informasi dari transaksi kita, mulai dari produknya apa, hingga ongkirnya berapa, kurirnya siapa, sampai banknya apa, udah berhasil kita kirim semua. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan memperbaiki sedikit flow dari pembelian itu sendiri. Jadi kemarin untuk yang ketika kita kirim informasi transaksinya itu kita masih menggunakan ID static, artinya kita hardcode di situ. Dan harusnya kita sudah bisa mendeteksi sendiri apa yang akan kita kirim. Harusnya ketika kita klik bayar itu kita tidak langsung diarahkan ke menu pengiriman, tapi kita harus login dulu. Jadi seperti yang di mana di aplikasi yang contoh kita ini, berhubung saya sudah login sih sebenarnya. Jadi ketika kita mau klik bayar, kita diarahkan dulu ke login kayak gitu. Jadi ini akan kita buat validasinya sama seperti sebelumnya. Kita berarti ke keranjang ya. Kita ke keranjang, fragmen, terus ke keranjang. Kita lihat di sini di BTN bayar ini. Nah, di sini kita harus panggil if eh, coba kita lihat di home, harusnya sama seperti di home sih, bukan di home tapi di main activity. Di main activity ini, nah ini kita gunakan get status login di sini, terus call fragment. Oh iya, di fragment kita manggil ke belakang. Kemarin kita udah pernah melakukan itu belum sih? Sepertinya belum. Jadi ini ada sedikit teknik yang lumayan bagus. Sebentar ya, berarti kita harus buat let var dulu di sini untuk memanggil share preference-nya. Let var s sama dengan, bukan sama dengan tapi titik dua, shared preference. Nah ini, terus kita panggil sini seperti biasa, s sama dengan shared preference get rec activity. Nah, seperti ini. Terus nextnya kita ke bawah ke button tadi ini, s.get status login. Jika status loginnya true, maka kita lanjut ke sini, ke semua function ini kita taruh di dalamnya. Tapi kalau else, jika salah, maka artinya jika belum login, maka kita panggil ini start activity masuk ini. Oke, kita paste saja di sini. Terus di sini dia akan error. Kenapa? Karena ini di dalam fragment, harusnya kita panggilnya itu rec activity dot start activity seperti ini, karena dia di dalam fragment. Kok enggak berubah ya? Oh sorry, ini harusnya diganti juga rec activity, bukan this. Kalau this dia menandakan bahwa dia activity, sedangkan kita di fragment, maka di sini juga harus diganti rec activity. Oke, coba kita run bagaimana hasilnya. Oke, di sini sudah terinstall. Coba kita lihat di sini. Maka kalau kita ke keranjang terus kita klik bayar, maka ketika belum login dia akan diarahkan ke login kayak gitu. Kalau dia udah login berarti dia nanti lanjut. Coba kita login saja. Kita coba login, masuk. Terus kita, kalau nggak salah itu tisto@gmail.com. Coba kita login. Nah, kita udah login di sini, not now. Coba aku ke keranjang. Jadi ketika kita klik bayar, maka dia akan diarahkan ke pengiriman. Tapi kalau tadi belum login, maka diarahkan ke login. Nah, terus kita perbaiki juga pada pengiriman ini. Kemarin kita masih hardcode di pengiriman, activity, terus di pengiriman atau bayar ya. Ya benar, di pengiriman ini untuk user ID-nya ini kemarin masih kita hardcode, ini kita ganti user, karena kita udah panggil ini kan kemarin user dot id. Nah, seperti ini. Tapi nanti pasti akan error karena ID di sini tuh integer, sedangkan di sini string. Harus kita tambahkan tanda petik. Nah, seperti ini. Oke, coba kita run apa enggak ya?
nggak perlu sih, ini anggap saja ini udah harusnya udah bener sih. Kalau nanti ada error paling kita harus tambahkan tanda petik, bukan tanda petik tapi tanda seru 2 kali. Ini laptop saya lagi lemot ini, tanda seru kayak gini. Oke, next, anggap saja di sini udah selesai. Kita harusnya ke mode pembayaran, ke activity pembayaran, bukan mode pembayaran. Di sini akan saya buatkan sebuah kalau ini kan kita masih sebentar. Ini kalau kita lihat di sini sebentar. Kalau kita bayar eh, dan errornya kenapa ini? Errornya for input string transfer ongkir. Oke, aku tahu. Ini aku kemarin menyadari juga harusnya di sini tuh error karena kita belum memilih ongkirnya. Ini yang membuat error itu di ongkir ini sebenarnya. Karena kita belum pernah memilih di awal. Jadi kemarin kita set ongkirnya itu di sini. Kalau kita lihat, kita set ongkir di sini itu ketika kita klik mana ya? Display ongkir. Nah, di sini kita mendapatkan ongkir itu ketika kita set, ketika kita apa namanya? Ketika kita pilih. Sedangkan kalau kita belum memilihnya, dia belum terpilih. Jadi default value-nya masih kosong-kosong semua ini. Nah, untuk mengakali itu kita tinggal copy aja semuanya ini, kita copy, kita taruh di sini. Nah, pasti nanti ada sedikit error. Ini untuk value-nya kita copy aja dari belakang sini. Array ini kita taruh di sini, terus datanya sama harusnya ini. Array ongkir pertama. Kita akan untuk by default itu selalu di indeks yang pertama kayak gitu. Terus nextnya, ketika kita ke pengiriman, ke pembayaran, di sini pembayaran itu kalau kita lihat kan kita masih statik semua kan di sini. Kita akan membuat sebuah model baru bank namanya. Jadi di sini kita buat model baru bank, kita pakai Kotlin aja. Kita kasih nama bank. Nah, di sini ada sedikit teknik sebenarnya ada beberapa teknik sih. Kalau biasanya kan kita masukkan di dalam sini var apa bla 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 di sini sama dengan apa gitu kan. Kita nggak kayak gitu. Kita menggunakan teknik lain. Ini kita hapus saja untuk kurung kurawalnya, kita ganti menjadi kurung apa ini? Buka kurung tutup kurung biasa. Kita tambahkan var misal ID, dia string. Untuk default value-nya kita kasih 0 aja atau gini juga nggak masalah. Terus var ada apa lagi? Ini sebenarnya bisa kayak gini deh, biar enak ngelihatnya. Var terus ada lagi apa ya? Nama misal, nama di sini tuh nama penerima atau nama bank ya. Nama bank. String. Terus var lagi nama penerima, rekening, sama satu lagi var penerima. Ini nama penerima kita, maksudnya ini kok ada error kenapa ya? Harusnya string juga, string. Nah, seperti ini. Terus ID-nya ini kita sebenarnya nggak perlu mengisikannya untuk sekarang. Jadi kalau mau itu kita bisa taruh aja di belakang. Nanti akan saya lihatkan sedikit nggak teknik sih, tapi emang dari Kotlin-nya seperti itu. Ini kita kasih default value untuk ID-nya itu kita kasih 0 aja nggak apa-apa. Terus kalau kita ke pembayaran, nah di sini kita harusnya membuat sebuah array baru file untuk menampilkan pembayarannya. Ini kan kita masih statis ya, dan kita nggak tahu BCID nomor rekeningnya siapa, nomor rekeningnya apa, terus penerimanya siapa kayak gitu, atas nama siapa maksudnya. Kayak gitu kan kita belum tahu. Kita membuat sebuah function untuk display bank. Di sini kita membuat sebuah array file baru, array bank misal sama dengan array list bank. Terus kita tambahkan array. Biasanya kan kalau teman-teman ingat pada home fragment ini, kalau kita membuat list kan kayak gini. Dan ini terlalu panjang sebenarnya. Nah, ini dari awal aku nggak menyebutkan teknik ini, emang sengaja nggak aku kasih tahu teknik ini, bukan gimana-gimana, tapi biar teman-teman tahu aja bahwa
ada beberapa cara untuk kita membuat sebuah objek. Jadi di sini itu kita menggunakan metode panjangnya lah, intinya itu ini panjangnya, ribetnya kayak gini kalau mau mau lebih singkat. Tapi kalau teman-teman lihat ini kan untuk produk kita masukkan informasi variabelnya itu di dalam kurung kurawal, sedangkan kalau di bank kita memasukkan variabelnya itu di dalam kurung kurung biasa kayak gitu kan. Jadi ada perbedaan sedikit. Ini ada error, biarin aja, sebenarnya nggak masalah sih. Ini error di aku karena lagi ngeload aja, loadnya nggak sempurna. Oke, aku tutup. Terus ke pembayaran. Di pembayaran ini kita buat array, kita add. Cara add-nya kita panggil aja bank. Nah, terus kita masukkan variabel-variabelnya. Di sini ada string, nama, ada rekening sama penerima. Terus ID-nya nanti kita tidak perlu memberikan value. Harusnya kalau misal di sini kita nggak kasih default value, maka kita wajib memasukkan ID-nya. Misal di sini untuk banknya BCA misal aja ya. Terus nomor rekeningnya bebas. Kita masukkan nama penerimanya misal Tisto gitu aja, Tisto Wahyudi. Nah, di sini masih ada error karena kita butuh satu value lagi, value ID. Nah, misal ID-nya satu kayak gini. Ini kita wajib memasukkan karena kita nggak ada default value. Tapi kalau ini saya hapus ya. Saya hapus. Di sini masih error. Kalau kita kembali ke bank, terus di sini kita kasih default value, misal 0 kayak gini, maka di sini nah errornya hilang kayak gitu. Ini tinggal kita copy aja. BCA bisa di sini BRI, terus nomor rekeningnya, penerimanya sama, Mandiri, nomor rekeningnya ganti Tisto Wahyudi. Nah, ini akan lebih simpel untuk pembuatan array-nya, lebih simpel, lebih enak dibaca daripada yang di home fragment dulu kayak gini kan. Ini panjang kan, kita nulisnya terlalu banyak. Nah, kalau kayak gini kan lebih simpel dan lebih apa namanya, rapi kayak gitu. Ya bebas sih sebenarnya, tapi kadang saya masih menggunakan teknik seperti kayak ini. Jadi kita panggil kayak set get kayak gini. Uh, ini kenapa saya buat seperti ini, sebenarnya bisa juga kita pakai teknik seperti ini, tapi nanti bakal bingung juga, bakal bingung untuk karena terlalu banyak value-nya nanti terlalu banyak. Jadi kan nanti untuk yang kita inputkan di dalam sini akan banyak banget, panjang gitu di sini. Nah, itu juga nggak baik karena berhubung di bank itu hanya ada beberapa informasi. Misal di sini tadi kan cuma informasi apa? Nama bank, nomor rekening sama penerima. Jadi ya bisa aja dibuat seperti ini kayak gitu. Oke, nextnya kita tampilkan harusnya di sini di activity pembayaran. Oh ya, kita copy aja dulu dari activity pengiriman, kita copy toolbarnya, kita copy dari sini, kita taruh di pembayaran, kita taruh di atasnya. Ini paddingnya kita hapus. Coba kita lihat di activity pengiriman. Oh ya, emang benar nggak ada. Terus di activity pembayaran udah benar, berarti kita membuat layout lagi di sini, linear layout match. Kita match juga. Di sini baru ini kita hapus, sebenarnya nggak perlu. Kita taruh di dalam sini. Kita membuat recycle view. Match warp. Begini. Oh iya, ada satu lagi yang belum. Harusnya ada informasi var image untuk menampung gambarnya biar kelihatan lebih apa ya? Ya lebih bagus lah. Untuk image ini kita harusnya menggunakan integer karena kita nanti ngambil dari drawable resource. Begini. Terus di pembayaran ini kita hapus. Kita hapus aja dulu. Ini ada error, harusnya kita tambahkan image untuk drawable. Ini saya tambahkan, saya copy, teman-teman bisa cari aja di internet. Oke, di sini aku udah menambahkan beberapa logo. Ini ada logo BCA, BRI sama Mandiri. Nanti teman-teman bisa download, tapi ini ya saya ingatkan bahwa kalau di sini saya habis download tadi itu jangan lebih dari
kalau teman-teman lihat di sini ada dimensinya itu jangan gede-gede. Misal kalau teman-teman download, tadi saya download itu ada yang PNG sampai 5000 kali 1000. Nah, itu nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Sebenarnya ketika kita mau meload sebuah image itu Android kita juga bekerja, dan ketika dimensinya atau pixelnya terlalu besar nanti loadnya juga bakal terlalu besar dan itu bisa menyebabkan lag. Pernah ada yang kejadian kayak gitu, gambarnya terlalu besar ketika di load, eh, terus emulatornya jadi nge-lag kayak gitu. Jadi untuk gambarnya diusahakan dimensinya atau pixelnya itu jangan gede-gede, jangan besar-besar, usahakan di bawah 200 kayak gitu. Untuk icon-icon kecil, misal untuk gambar produk dan lain-lain bisa sampai berapa ya? 400 nggak masalah kayak gitu. Oke, next di sini aku tambahkan untuk bank BCA, kita panggil aja dari r.drawable.logo BCA. Ini aku copy aja biar cepet. Ganti logo BRI, terus logo Mandiri. Oke, udah. Di activity pembayaran kita udah punya recycle view-nya itu harusnya nggak pakai linear layout, bisa nih langsung taruh aja di sini. Oh, bentar nanti kita butuh harusnya ada kayak gini juga. Ini kita kasih paddingnya 15 dp, terus kita tambahkan text view warp sama, terus untuk teksnya itu kita tambahkan apa ya, misal metode pembayaran. Nah, kayak gini. Untuk orientasinya kita kasih vertikal, jangan lupa vertikal. Ini kita bold, style bold, terus untuk colornya kita kasih dark. Nah, seperti ini biar kelihatan lebih bagus. Terus nanti harusnya ada satu lagi di sini, informasi, bukan informasi apa ya, informasi belanja, misal kayak gitu. Tapi nanti aja, ini harusnya kita kasih padding di atasnya, margin top 15 juga. Oke, udah, coba kita load aja dulu untuk pembayarannya. Sebentar. Ya di sini berarti kita harus membuat sebuah adapter seperti biasanya, kita harus membuat adapter. Ini kenapa ya produknya? Biarin aja dulu deh. Di ini kita copy aja adapternya dari adapter apa? Kurir misal. Ya kita ambil adapter kurir aja nggak apa-apa. Kita copy, kita taruh di dalam sini. Adapter bank. Untuk adapter banknya kita buat layout juga. Jangan lupa item mana itemnya? Oh, ini drawable, sorry. Di layout terus di item ini kita copy aja dari item kurir, kita copy, kita jadikan item bank. Kita sedikit modifikasi di sini. Harusnya cuma nama, text view, sama selebihnya kita hapus. Seperti ini. Sama ada satu image view, warp, terus image src untuk sekedar contoh aja, logo BCA. Nah, terlalu gede kita anggap saja misal ke sampingnya itu 100 dp, terlalu gede juga ya, ya terlalu besar, kita kasih 70 dp, terus untuk tingginya kita kasih 20 dp, terus kita kasih gravity-nya center vertikal biar nanti ada agak di tengah gitu nanti. Kayaknya kurang tinggi juga, nggak tahu deh, udah biarin aja gini dulu nggak masalah. Terus
kita untuk text view-nya kita pisahkan sama logonya, margin left kita kasih 10 dp misal. Oke, seperti ini. Udah, kayaknya kurang gedean dikit. 25. Oke, udah bagus. Terus kita move lagi ke adapter bank. Oh, belum, ini kita kasih ID dulu, jangan lupa. Image, gini aja. TV nama, udah bener. Di adapter bank, ini nanti kita ganti item bank. Terus untuk RD segala macam ini nggak ada, berat. Pengiriman juga nggak ada, layoutnya biarin. Terus harga berat ini kita hapus, kita tambahkan satu lagi untuk menampung informasi image. Oh, ini harusnya image view. Nah, di sini ada banyak error, ini kita hapus saja semua. Kita hapus, kita sisakan TV nama. Ini juga kita hapus. Ini untuk layout kita biarkan aja dulu, nanti kita butuh. Terus untuk holder dot image dot set image resource kita ganti a dot oh iya, jangan lupa ini harusnya diganti bukan cost tapi bank, seperti ini, a dot image. Terus untuk yang kurir ini kita hapus, kita ganti a dot name untuk nama banknya kan, kayak gitu. Oke, sudah. Terus ke adapter kurirnya kita hapus, kita tutup aja semua biar nggak bingung. Kita tutup, terus kita copy aja dari home fragment biar cepet. Kita copy dari sini, layout ini. Kita buat layoutnya, terus kita panggil. Oh ya, di sini untuk linear layout activity nggak ada, jadi kita ganti menjadi this. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Untuk orientasinya kita buat vertikal, jangan horizontal. Sudah, terus kita panggil RV. Kita udah kasih ID belum sih? Activity pembayaran, kita belum kasih ID, di sini kita kasih ID dulu. ID RV data gitu aja nggak masalah. RV data dot layout manager sama dengan layout manager, terus RV data dot apa ya, dot adapter sama dengan kita panggil adapternya adapter bank. Kita masukkan array banknya ini di sini, teman-teman lihat array list bank, dia butuh array list bank, array bank. Terus ini harusnya kurir kita nggak perlu, kita hapus saja dari daftar parameternya. Berarti kita tinggal sisakan listenernya. Untuk listenernya harusnya kita ganti bank juga di sini. Tinggal kita panggil koma object dot adapter bank dot listener, buka kurung kurawal, kita alt enter di objek, kita implement member. Oke, sudah. Jadi nanti ketika kita klik on klik listenernya, kita panggil bayar data, kita tambahkan isi parameternya, kita isikan value-nya itu dot name. Terus kita nanti kita aktifkan ini. True-nya ini kita hapus. On klik listener-nya, kenapa error di sini? Dia butuh kita tinggal tambahkan aja holder dot adapter position. Oke, sudah semuanya harusnya. Display bank jangan lupa kita panggil di on grade-nya. Oke, seperti ini. Oke, sudah semuanya sepertinya ya. Coba kita run ulang. Gimana hasilnya? Oke, di sini udah keren. Coba kita lihat di sini. Kita ke keranjang. Terus kita bayar. Dia nggak error. Tunggu dulu. Terus kita coba klik bayar. Nah, dia muncul informasi apa ini?
bank dan segala macam di sini udah ada pilihannya, tapi tampilannya kurang gimana gitu. Harusnya sebentar. Kita tambahkan kayak border gitu ya biar kelihatan bagus. Tapi nggak masalah, ini nanti teman-teman atur sendiri. Harusnya tambahin satu lagi di sini, apa namanya? Kayak apa sih? Tanda panah, tanda panah kecil gitu di sini. Terus kita tambahkan margin di atasnya biar nggak kelihatan umpel-umpelan kayak gini. Bentar, saya tambahkan sedikit ya. Di item sini harusnya aku tambahkan margin topnya itu 10 dp. Udah kayak gini. Coba kita lihat aja ketika saya klik BRI di sini. Saya klik, dia nggak muncul apa-apa, tapi sebenarnya nah di sini transaksi udah berhasil. Aku ngirim menggunakan jasa BRI tadi ya. Coba aku kirim lagi menggunakan yang Mandiri. Nah, di sini berhasil transaksi Bank Mandiri, jasa pengiriman oke, segala macam kayak gitu. Kalau mau seharusnya ada dikasih loading gitu sih kalau lagi ada transaksi. Oke, saya rasa sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan coba pindah dari halaman sini, kita kasih semacam loading atau semacamnya. Ketika sudah berhasil transaksi, kita move ke dalam konfirmasi, bukan konfirmasi tapi upload pembayaran, upload bukti pembayaran kayak gitu. Gimana nanti caranya upload bukti pembayaran dan berapa yang harus dibayarkan. Kemarin kita juga ada apa sih istilahnya kemarin, kode unik. Nah itu harusnya kita tambahkan juga, jadi total bayar ditambah ongkir sama ditambah kode unik kayak gitu. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Oh ya, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe dulu aja supaya nggak ketinggalan update konten selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.